Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang nama-nama Allah yang maha mulia. Tujuannya tidak lain bagaimana bertambah kecintaan kita kepada Allah. Tak kenal makanya tak apa kan? Tak tahu ya. Tak kenal maka tak tahu. Tak tahu maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenapa susah menyuruh anak salat? Sebabnya, Pak. Kan keluhan orang tua payah mana menyuruhnya salat. Permasalahannya bukan di anak, di orang tua. Orang tua tidak mengenalkan Allah kepada anak. Yang tahunya anak itu cuma Allah gitu. Sia Allah tu, ba'a Allah tu. Sehingga tidak masuk kebesaran nama Allah tu ke dalam hatinya. Jadi ketika anak tidak mau salat, salahkan diri. Anak tu tidak kenal dengan siapa yang dia sembah. Bajano kamu menyembah, yang disembahnya tidak kenalnya. Tidak kenalnya, tidak lo tahu. Sekedar tahu nama baru. Akhirnya karena baru sekedar tahu nama, dipaksa dia. Tapi kalau sudah kita kenalkan, tahu tidak nak? Allah tu adalah Ar-Rahman. Dijelaskan Ar-Rahman. Mana dapat kaji dari sekolah, pulang sekolah sampai kan nak? Allah tu Ar-Rahim. Allah tu Al-Malik, yang Maha Raja. Allah tu Maha ini, Maha ini. Oh, mode itu Allah tu ya bi. Mode itu Allah tu yumi. Sehingga dia ketika salat itu adalah sudah dari hatinya. Nah, itu bedanya betul. Kalau tidak, bila ada sebekonya. Kalau tidak doa baca oleh. Kalau ada nyanyian menyuruh salat. Kalau tidak ada nyanyi aku bah. Nah, itu masalah nanti. Makanya yang penanaman pertama akidah. Akidah itu ada rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Kini baraja awak menyalah-nyalahan diri. Kalau Pak Karajo paling murah di dunia aku menyalahan orang. Tuh. Karajo paling murah di dunia aku menyalahan orang. Itu paling murah. Tapi Karajo paling baik di dunia menyalahan diri sendiri. Kalaulah maulah seluruh makhluk ini menyalahkan dirinya surang, aman dunia. Baca kak suami istri, cek suami, oh dinda udah nan salah, dinda udah nan salah, dinda nan salah. Lah saya dah. Karena mau menyalahkan diri. Coba kalau tidak, parang tunjukkan yang tu. Tapi lo keselesainya tu. Makanya baraja awak menyalahkan diri. Ketika anak tu tidak mau dididik, salahkan diri awak. Abah perangai awak kecil dulu. Kini nyo kelas SD 1 barulah mulai mapa Quran. Awak lu ke 1 SD mengapa perangai awak? Malang jamburang baru. Hanya lama mapa Quran. Nah, jadi artinya apa? Baraja awak menyalahkan diri.
Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenalkan Allah ini kepada diri awak, sehingga bertambah kecintaan awak kepada Allah. Begitu juga anak-anak awak kenalkan siapa itu Allah. Kalau anak awak kenal kini bintang film bintang film kartun, itu yang kenal anak awak. Tapi ya Allah jauh lebih tidak kenalnya dengan Allah daripada film-film kartun. Ini kesalahan siapa? Jangan tunjuklah anak tu. Kesalahan awak. Itu saja. Boleh Bapak Ibu kita lanjutkan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Majid. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam salat coba baca. Fil alamina innaka hamidum majid. Hamidun tu maha terpuji. Kalau majid, ada nama orang si majid? Nah ya? Si majid jadinya. Majid. Batu-batu apa aja? Majid. Abdul Majid. Apa arti majid itu? Kebaikan yang sudah sampai kepada puncaknya. Seperti majid. Kebaikan yang sudah sampai kepada puncaknya. Atau kesempurnaan yang sudah di puncak. Sudahlah sempurna ke puncak sempurna lah. Kalau bahasa awaknya tu tak ada dah. Puncak dari kesempurnaan itu bahasa Arabnya majid. Kalau puncak dari kesempurnaan dan puncak dari segala kebaikan, bahasa Indonesianya tak ada dah. Kita kekurangan bahasa untuk menyatakan sesuatu. Kekurangan bahasa ya, untuk menyatakan sesuatu. Seperti kita hitung dulu benda tajam wak, kalau hitung secara bahasa Indonesia 30 buah secara bahasa Indonesia. Ketika bahasa Arab benda tajam itu dihitung ternyata jumlahnya 1300 untuk menyatakan benda itu tajam. Kan artinya kekurangan bahasa wak ketika untuk menerjemahkan Arab ke Indonesia. Atau seperti binatang sejenis binatang harimau, singa. Kita punya bahasa paling 20 untuk menyatakan harimau dan singa. Kalau bahasa Arab 500 bahasa, 500 kata gitu. Kesulitan termasuklah ini. Puncak dari segala kesempurnaan, puncak dari segala kebaikan, tidak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya Majid. Kata Al-Majid ini dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 2 kali kepada Allah, kemudian 2 kali kepada Al-Quran. Seperti yang untuk Al-Quran itu bal huwa Qur'anum Majid, atau Qaf wal Qur'anil Majid. Kita buka surat Hud yang menyatakan kepada Allah tentang Al-Majid. Ayat 73.
Kisah ini tentang Nabi Ibrahim dan Siti Sarah istri beliau dapat kabar akan hamil. Nama anaknya Ishaq. Waktu itu Siti Sarah umurnya lebih kurang 90 tahun. Dapat kabar hamil. Nyo akan hamil. Kira ada mamak kini umur 90 dapat kabar hamil, apa perasaan? Jangan anak 90 lah. Mamak umur 60 hamil lalu di simpang Serokan Bata. Umur 60 lah. Agak tercangang je orang tu. Karena menopause wanita tu paling tinggi sampai 50 itulah menopause. Apalagi tidak pernah hamil sebelumnya. Umur 60 hamilnya. Itu tercangang orang sebalik. Nah, di ayat 7-nya lihat ketika dapat kabar itu bahwasanya Siti Sarah akan hamil, apa kata Siti Sarah itu mendengar tu? Qalat ya wailata. Istrinya berkata, sungguh ajaib. Aalidu, apakah aku akan melahirkan? Wa ana ajuzun. Sedangkan saya ini adalah sudah tua. Ajuz tu ilagai bana tu bahasa ajuz. Wa hadza ba'li syaikha. Dan adalah ini suamiku, inilah gaiklah. Suamilah tua. Kemudian awak mandualah. Mandul. Jadi Siti Sarah kok memanglah mandul dari awal dulu. Bakoklah di umur 90 lo kah sedangkan mandul sebelumnya. Di masa subur saja tidak bisa hamil, apalagi lah di masa menopause. Inna hadza la syai'un ajib. Ini benar-benar suatu perkara yang ajib. Aneh kata. Menakjubkan. Cubalah kena percaya umur 90 hamil. Boh sekali itu. Wah, panjang cerita sampai kau cerita beritanya. Lalu apa jawab malaikat tadi? Qalu ata'jabina min amrillah. Para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa ahlal bait. Itu adalah rahmat Allah dan berkahnya Allah dicurahkan kepadamu wahai ahlul bait, penghuni rumah. Innahu hamidun. Sesungguhnya dialah Allah yang hamidun, maha terpuji, majid. Disiko maha pengasih buatnya. Majid, yang maha sempurna. Maha sempurna puncak kebaikannya. Itu majid. Satu ayat lagi yang berkaitan dengan majid ini dalam surah Al-Buruj, tidak usah dibuka. Dzul arsyil majid. Dialah Allah pemilik aras, lagi majid, lagi maha mulia. Jadi majid ini sering diartikan dengan maha mulia. Maha mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, karena majid ini dikaitkan dengan kebaikan. Kebaikan yang sudah sampai kepada puncaknya atau kesempurnaan yang sudah sampai pada puncaknya. Pokoknya tidak ada di atas itu lain. Kebaikan yang tidak ada di atas itu dan kesempurnaan tidak ada lagi yang melebihinya. Allah itu maha saja. Makanya diartikan dengan maha. Kebaikannya Allah, maha sempurna semuanya.
Bapak Ibu, yo maha sempurna. Lihatlah ba'a rahmannya Allah. Yo maha sempurna, maha rahmannya Allah. Allah rahman kepada seluruh makhluk. Maha penyayang kepada seluruh makhluk. Maha pengasih pada seluruh makhluk, tidak pilih-pilih. Awak masih mau pilih-pilih orang ka wak. Allah tidak. Mau dia beriman, mau kafir, mau taat, mau tidak taat, mau salat, mau tidak salat. Mau kenalnya ya Allah, mau tidak kenal, bahkan tidak tahu je nama Allah sekalipun, Allah kasih. Mau binatang, mau tumbuhan, Allah kasih. Yang maha sempurna kebaikan Allah dalam Ar-Rahman, namanya Majid. Allah tu maha sempurna lo dari segi Al-Maliknya. Maliknya, maha raja di raja. Malikul Mulk. Raja maha di raja. Makanya nama yang tak boleh untuk makhluk tu. Jangan lagi nama anak raja di raja. Malikul Mulk. Tak boleh. Itu hanya miliknya Allah. Rajanya di raja. Bagaimana raja miliknya semuanya? Langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Semua menjadi miliknya. Dan Allah penguasanya. Yang berkuasa di langit bumi itu Allah. Manusia aku mengecek berkuasa, bersorak-sorak saja. Diakui, barunya jadi berkuasa. Kalau tidak ada yang mangkek, tidak jadi berkuasa. Allah mau diakui atau tidak, mau diangkat jadi Tuhan atau tidak, dia tetap maha berkuasa. Dia akan tetap menjadi raja, berarti maha sempurna kerajaannya. Artinya Majid itu maha sempurna, puncak. Kemudian Allah itu maha pengampun, Ghafur. Ia maha sempurna lo ghafurnya Allah. Kau apa ibu? Bahkan tak maha sempurna. Sukan dalam hadis qudsi, seandainya hambaku datang membawa dosa sebesar bumi, tu tak ada bahasa detis tadi. Sekarang bumi dosa bawanya. Tapi dia datang kepadaku dengan meminta ampun kepadaku. Aku tidak peduli, aku akan datangkan ampunan untuknya. Baralah sempurna pengampunnya Allah. Bahkan dalam hadis lain, Allah datangkan ampunan lebih besar daripada dosanya. Wah, tak bisa ni. Itulah kalabihan, tak bisa ni. Patangko ya bisa memaham dan kini ya tidak ada. Banyaknya kesalahan dan terlongsong. Tak bisa. Allah tu maha ghaffar. Kalau ghaffar berulang-ulang memaafkan. Kan disebutkan dalam hadis, walaupun hamba tu berbuat salah 70 kali sehari dengan kesalahan yang sama, rasanya tidak ada orang kamu berbuat. 70 kali sehari kesalahan sama, tidak ada orang berani. Dan ada pun orang buat tak katalog dah. Bukan tak mah, tak katalog. Anggaplah berzina talok 70 kali sehari. Talok ke dah. Tak talok. Kalau punya mah tak akan talok. Tapi dia minta ampun. Allah tu ghafar. Kalau dia minta ampun, Allah ampuni je. Begitu sempurnanya maha ghafarnya Allah. Itu Majid. Puncak dari sempurna. Kalau manusia tidak bisa mencapai puncak itu. Manusia berkecian mana? Kau sabar kau ada batih nak kau? Atau orang berbuat salah bagi ambo sekali dua kali nak kau? Berkecian lo kan anggota ni teh kalau kadai kan. Anak ketiga ikut je kerja. Awas.
Nak ada cerita angkat salah barang pulang. Allah mana itu kau? Hai hambaku sekali dua kali nak gua. Kalau mana itu cak Allah kau apa kira? Itu masalah aku awak sadonya. Saya nak kata lo dia dua kali buat dosa dunianya. Tapi bagaimanapun Allah tu Ghaffar, berulang-ulang Allah tu maafkan. Tapi syarat ceknya sebelum mati. Nah, kalau lah matilah tiba malaikat mai jangan kau dibaca lah. Tak boleh. Maka apa ibu yang dirahmati Allah? Maha sempurna ghafarnya Allah. Allah tu ghani, maha kaya. Wak ceritakan Al-Majid kan. Maha sempurna kebaikan. Allah tu maha kaya. Apa arti kaya? Ada dua artinya harus dipenuhinya. Pertama, maha kaya tu dia yang memilikinya. Memiliki kekayaan tu inyo. Yang kedua, inyo ndak butuh pada siapapun. Tu syarat jadi orang kaya. Kalau kau sebut yo tuangku nan kayo. Kalau kau bagi yo gala tuangku nan kayo. Ada gala orang lain. Tapi syarat dua tu harus dipenuhi. Pertama, itu miliknya. Yang kedua, dia tidak butuh dengan siapapun. Tuh. Kalau harta dunia aku tidak milik ada. Warisan ya. Dari nyawa, dari apa awak. Sudah dari awak, karena awak berarti tidak pemilik ada. Singgah kawak itu saja. Cuman mengaku-ngaku lagi. Tu tanah ambo tu. Tu pitih ambo tu. Tuan ambo tu. Kini cela mati. Orang bangku lah, tak nak awak ngakui lah. Berarti awak tak bisa dianggap pemilik mutlak. Anggaplah kini awak pemiliknya. Tapi awak butuh kepada siapapun. Awak kini punya kadai 100 di awak tu, kayu tu. Tapi awak butuh untuk orang membeli ke situ. Jual kadai 100, tapi nak ada orang lanjut ke kadai itu. Agunanya. Agunanya. Berarti awak butuh kepada orang yang belanja. Berarti masih ada butuh je orang. Kemudian awak kini punya auto mewah rancak. Kayu na ada yo. Gagah auto. Tapi pas rusak butuh ndak je tukang bengkel. Tuh. Pas paru ilitak butuh ndak je rumah makan? Butuh, tidak orang kaya. Ketika awak masih butuh dengan makhluk, berarti awak orang kaya lah. Allah tu maha kaya, Al-Ghani, Al-Mughni, maha kaya dan pemilik kekayaan. Dan Allah tidak butuh. Oh mau taat awak, Allah tidak butuh lah. Tidak taat awak, tidak butuh lah Allah. Suka dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia dari awal sampai akhir zaman, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, berkumpul seluruh makhluk jin manusia, dan semuanya adalah orang yang paling taat di antara kalian. Saya yang paling taat. Mode itu sadonya taat orang kah? Itu tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun, insyaallah. Tak kau tambah kemuliaan Allah dek taat awak sedunia kan? Dan wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia awal sampai akhir zaman, dan semuanya adalah orang paling durhaka di antara kalian, durako sadonya, anggaplah jadi Fir'aun seorang dunia sadonya, itu tidak akan mengurangi kemuliaanku ataupun kekuasaanku sedikit pun. Tak kurang lah dah. Kini Presiden Wak Jokowi taat orang ke Jokowi ku sadonya, bertambah mulia Jokowi. Tapi kalau semua yang di Indonesia ku durako kayaknya sadonya, hilangnya. Itu kekuasaan manusia. Tapi Allah tidak. Mau taat seluruh makhluk, mau tidak, kekuasaan Allah akan tetap seperti itu. Itulah puncak.
Majid, yang maha puncak kesempurnaannya. Kesempurnaannya lah tiba di puncak. Jadi tidak ada tak pengaruh. Mau tahan orang mau tidak ada pengaruh. Awak corona seru lah tawincang. Karena corona lagi leboh. Berarti belum penguasa. Masih belum mencapai kesempurnaan wak. Secara karena masih terpengaruh. Tidak ada bini rumah agak seminggu lepas ni. Berarti wak butuh. Tidak bisa ke jarang kayu. Awak telefon, bila pulang? Yo, aku cucu lalu bisa tinggal ni. Tu jujur mangih sikit kepala. Kau cari cik lah, baca rono kau. Ada macam-macam lah kan. Jadi awak tak bisa jadi orang kaya. Orang kaya tu nya tak butuh. Cuman sok-sok kaya tu lah. Sok-sok jadi orang kaya lah ni. Tapi nan kaya tak ada. Jadi nan cocok tu siagalah tuangku nan sok kayo tu ada. Ya. Tapi nan kayo tu tak ada dah. Atau tuangku nan balagak kayo tu tak ada. Atau agak alis tuangku nan ba raja-raja jadi orang kayo tu tak ada. Tapi nan kayo tu tak ada dah. Dari Maha Alim, Allah tu sampai lo kepada puncak. Allah Maha tahu. Sempurna, Maha sempurna, Maha tahunya Allah tu. Sampai ke puncak. Allah Maha tahu je yang dulu-dulu. Nabi Adam Allah Maha tahu. Nabi Nuh Allah Maha tahu. Tahu Allah jenan dulu. Allah tahu jenan kini. Allah tahu anan kata jadi. Itu maha sempurnanya tahunya. Bagi awak yang dulu, kini akan datang. Bagi Allah tidak ada tu dah. Dulu, kini akan datang pengetahuan Allah semuanya. Pengetahuan Allah tu sama. Bagi manusia, ya ada dulu. Bagi Allah tidak. Karena dia maha dahulu. Al-awwal, maha awal yang belum ada sebelumnya. Maha akhir Allah tu yang tak ada sesudahnya. Bagi Allah sama saja. Nang dulu, nang kini, nang katibo, Allah maha tahu. Boleh dalam Al-Quran cerita kisah-kisah itu yang paling benar. Bukan kisah para sejarawan. Sejarawan yang mencari-cari berita. Cerita yang paling sahih tentang masa dulu, carilah Al-Quran. Siapa nenek moyang manusia? Nabi Adam. Kalau bo nenek moyang bo, Nabi Adam. Kalau yang mengecian dari kera itu terserahlah. Nawa Allah dah silahkan. Tapi nenek moyang bo dari Adam. Mengkari hatinya dari Meganthropus erectus, silahkan. Oh, ada satu dah. Kali itu ada satu dah. Karena yang paling sahih itu Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan muka bumi ini seorang khalifah. Siapa khalifah tu yang Allah pertama ciptaan ke bumi ke? Adam. Itu cerita paling sahih. Tak dari karo berubah-ubah baru sansua jadi manusia dah. Buktinya karo sejak dulu sampai kini karo aja. Tak ada yang berubah jadi manusia dah. Itu kan teori manusia, silahkan berteori-teori. Tapi yang sikit paling benar tu, Allah maha tahu yang dulu, kini akan datang. Dan tak sekedar itu, Allah tu maha tahunya Allah itu, wa huwa alim bidzatis sudur. Allah tu tahu dengan zat sekecil apapun dalam hati.
Awak tahu kalau lah mengecek orang tu nya. Kalau tidak ngeceknya tidak tahu. Hati manusia tu tahu Allah. Anan dikecekan hatinya. Begitu sempurna sampai ke puncak pengetahuan Allah. Dan tidak sekedar itu Allah tahu yang umum. Tidak. Allah tu Al-Khabir. Maha tahu Allah tu je yang kecil-kecil. Kalau bakteri tahu Allah. Matuan tak tahu dah. Cari mikroskop lu baru tahu. Virus Allah Maha tahu. Bentuk virus tu Allah tahu. Seluruhnya Allah tahu. Sampai yang sekecil-kecil. Sel darah putih, sel darah merah kan nampak di matuan. Bercelik mikroskop baru tahu. Tapi Allah Maha tahu. Maha taunya Allah. Allah tu maha indah. Maha sempurna indahnya Allah. Maha sempurna. Buktinya apa maha sempurna indahnya Allah? Dunia sajalah. Mencaliak padu si rancak. Kalian pasiang laki-laki ni. Bahasa sasa-sarang ke? Mak, turiklah lalanya mak. Bila mamak akan datangkan. Dah turiklah mamaknya lai. Dia kalian pasiang caliak. Tu bidadari dunia baru. Lalu bidadari surga lai. Maha sempurna indahnya Allah. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi ketika penduduk surga masuk surga itu bertemu pertama kali dengan bidadari itu, maka dia terpana. Hadisnya gitu, terpana, tersepona, terpesona dalam waktu yang tidak terbatas. Tengah ngolo muncang sekejap. Titik lu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahkan bisanya ribuan tahun tamanong cale. Ribuan tahun tamanong aku suruh. Baru ketika ditegur oleh Allah, wahai hambaku, istrimu ndak cik tu sedo, nan lainlah menunggu. Oh, harus tersinta ya. Bacalah hadis At-Tirmidzi itu tentang kisah di surga. Untung tak turun bidadari itu ke dunia. Untung tak di dunianya. Ya. Kena mau bunuh-bunuh orang dunia gara-gara itu. Tahun 90-an kampung-kampung cek lah. Kau masih jahiliyah. Ada acara organ tu cakap tu. Gara polisi. Lalu bidadari dan turun leh. Jadi Allah tu maha sempurna keindahan. Itu baru bidadari lihat surga nanti. Betapa indahnya surga tu Allah buat. Ba kira-kira nan membuatnya, ba indahnya Allah. Itu ciptaan Allah baru. Alun Allahnya lain. Maha sempurna. Nah, kesempurnaan tadi Allah gandingkan Al-Majid itu dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran. Qaf wal Quranil Majid. Dan Al-Quran yang Al-Majid. Yang sampai kepada puncak kesempurnaan. Al-Quran itu sampai kepada puncak kesempurnaan. Bagaimana puncak kesempurnaan Al-Quran itu? Tandingan. Apa? Bukan tandingan. Tantangan dari Allah untuk membuat Al-Quran sampai kini masih berlaku. Ayatnya ya 1400 tahun yang lalu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Jika kalian merasa ragu dengan apa yang kami turunkan, coba buatlah seperti Al-Quran itu. Fa'tu bi suratin min misli. Awalnya dalam surah Hud
bi asyri suwarin, 10 surat lah tu cak. Anak talawan orang dah. Turun surah Baqarah. Fatu bi suratin, acik surat jadi. Oh surat yang paling panjang Al-Baqarah, boleh sepanjang Al-Baqarah. Paling pendek boleh inna ataina sabarihnya. Sabari. 3 ayat membuat satu baris kalimat yang menandingi seperti Al-Quran. Berlaku sampai kini. Untuk orang Indonesia kan, untuk orang Arab nang bahasanya loh. Berlaku tantangan tu. Kalau nak kareh jangok tu, aja cuba. Kamu nantang Al-Quran, aja buat. Enggak sabari. Kata-katanya menandingi Al-Quran. Masih berlaku kalau ingin kamu cuba. Tidak. Tidak ada yang bisa. Begitu sempurnanya Al-Quran. Tantangan, tidak ada orang bisa melihat celah-celah dari kekurangan Al-Quran sampai kini tidak ada dapat. Lai mencoba-coba do, tapi bergelimpangan di jalan. Kalah saja. Dengan berlalunya waktu, terbukti kalah. Tidak bisa. Amr bin As saja yang waktu itu belum Islam. Alun Islamnya lah. Lalu dibaca de Musailamah Al-Kadzab tandingan untuk surat Al-Qari'ah. Dibuat kebacanya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Kecek Musailamah kata tagalak kekeh Amr bin As. Nyala kapia lu. Kecek Amr bin As. Ala nama buwe ko. Kapianya maruta. Kapianya. Galak kikih apa soalnya? Pak sakit parunya galak. Ala nama buwe ko acenya. Kecek misalnya ko tandingan Quran ko. Ndak kata lawan ke dangku Quran tu doh kecek. Tu orang Arab ngecek tu ha. Dari Indonesia ada. Ada orang Indonesia akan melawan Quran. Santiang ya. Orang Arab sini lah iya situ dari kita situ tidak berani melawan dah. Awak nak kau lawan, bahasa Arab dah pandai dah. Kecuali Pak Chong. Tidak pandai bahasa Arab dah. Lawan lo Quran kan malu-maluin namanya. Amr bin As tu masih kafir, dibacanya di Abdullah bin Mas'ud. Baca Quran tu, kecik Amr bin As. Dibacanya ci ayatnya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tu kecik Amr bin As tamanang. Ini seperti sebatang pohon yang rindang. Buahnya labe maili lawaya di bawahnya. Kecik Amr bin As kafir tak? Belumnya Islam. Mandang ayat itu. Awak kan dia tak faham bahasa Arab, lalu sendu ayat tadi. Puncak kesempurnaan. Seperti orang Majusi membuat tandingan Quran. Terang adanya umat Islam ko punya kitab namanya Al-Quran. Dan waktu itu di Persia alun nado tantangan inyo yang bisa dilawan oleh orang Persia. Inyo ahli namanya qasidah ko syair. Alun nado yang menandinginya leh. Namanya Qais ko alun nado yang menandinginya dalam hal dalam bahasa Arab, keindahan katanya, makna-maknanya. Maka mendengar orang Islam punya Al-Quran, mengurung dirinya setahun di rumah untuk membuat tandingan Quran. Maka setelah setahun tak keluar rumah dah setahun. Berarti Yobana ingin membuat tandingan, you seriusnya. Orang buat skripsi nak cerita nanunya seriusnya. Ada je pergi kelapau kan. Ku nak donya keluar rumah setahun. Maka dibawanya lah kitab tu lebih kurang separuh disebutkan separuh jari manusia sekikah. Sikut tabahnya. Tabah kulo dibawanya.
Datangnya ternyata saudara perempuannya lah masuk Islam. Engkau keceknya kecek saudara perempuannya, engkau tidak akan mampu menandingi Al-Quran. Tambah berangnya. Macam coba baca. Dibacanya di saudara perempuannya kau. Yaitu surah Hud. Celik Pak. Ayat 44 kan surah Hud tadi. Ayat 44. Halaman 226 ayat 44. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'adan lil qaumi adh-dhalimin. Si ayat dibaca saudara perempuan ni, ayat maksudnya. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Nya sedang macik kitabnya sikah. Mandanga ci ayat tadi apa Ibu? Langsung campak. Kasidahku ini, syair-syairku ini dengan satu ayat tadi kalah tadi. Campaknya. Lalu diteliti oleh ulama. Nah hebat ayat kau. Hebat ya. Ternyata dia punya 19 kata. Kata-katanya ada 19. Tapi sastranya 21. Wih. Kan hebat itu. Kalau orang bisa buat ndak 9 kata dah, ndak satu kalimat wak bisa baru cek sastra kan gitu. Sastranya cek si ano gini banyak katanya tuh picek baru sastranya iko 9 balik katanya tapi sastranya 21 sampai puncak kesempurnaan. Awak dia ndak tahu tuh mengangu nak ngerti kan. Kalau ingin belajar kau masuklah anak nanti sastra Arab. Dia baca di tafsir, jurusan tafsir, ambil sastra Arab. Maka kalau lah dapat dua sastra Arab tu, boleh sastra Al-Quran, membaca Al-Quran tu nanti dapat rasa. Ada rasa ketika membaca. Kena ngerti, faham. Kini itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Majid, yang maha sempurna yang sampai ke puncaknya, atau maha sempurna kebaikan-kebaikannya. Maka Bapak Ibu kece ulama akhlak nang khawatiru minimal ada sifat yang sempurna dalam diri wak, minimal sahabat dahulu nya punya kelebihan tak banyak-banyak ada tapi sempurna nan tu. Cik sahabat seperti Abu Bakar sempurnanya dalam sifat bijaksana dan kepemurahannya. Ketikanya berkorban ketika perang, nanti tinggal Allah dan Rasul habis. Sempurnanya dalam pemurahnya. Kalau Umar sempurnanya dalam ketegasannya. Tegas dalam kebaikan, membela kebenarannya. Al-Haq. Artinya minimal wak punya sifat yang sempurna cik. Misalnya wa ahli tahajud, sempurnan tu. Tak usah banyak-banyak cik salah. Jawabana rajin tahajud tadi. Jam tinggal. Oh biasa jam 4 baru jago, kini jam 3 lah. Jam 3 kini naikan jam 2 lah. Tu naikan jam 1. Tapi sempurna nan cik tu. Sempurnanya kata. Kemudian sempurna dari sepuasa misalnya. Sempurnakan mau Senin Kamis pilih puasa Nabi Daud dan yang lain-lain sempurna istiqamah cik tapi sempurna dan angin-angin cik ayam itu selarang jangan sempurna cik tu awak pamalih lo puasa pamalih lo jago malam acok lo takalok baca ronya mai pitih mainan lain acok sedekah cik tu jadi sedekah seperti Utsman
terkenal dengan kepemurahannya. Suka sedekah. Dia jaga malam macam takalok kan. Puasa wak palita. Atau akalai tu main pitih kan. Pitih nak kena mainan. Tu pitih nak do. Palalok lo, palita lo baca kalai. Sifat lah penyabar. Kena wak penyabar, sabar nang kelebih-lebihan. Parik palita, palalok, pitih nak do, pemangih lo. Anda piakal lah. Angka dibuat lah. Artinya ada satu cik sifat yang wak punya. Minimal jujur misalnya, sedih. Jujur, pasti terpakai dia buat. Iya nak tu jujur nak, terpakai tu. Ibu hati melapih. Atau penyabar. Ibu orang rumah kamu melapih. Udah wak penyabaran aja lah je. Payah je udah situ penjabaran itu. Begitu. Artinya minimal ada cik sifat yang sempurna dalam diri awak. Carilah. Tentu disesuaikan jo keadaan diri awak surang kama awak agak condong. Biarlah cik sebagai untuk mencontoh dari sifat al-majid yang maha sempurna dari kebaikannya. Mungkin itu Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.